Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut terjadi, kita sudah terhubung dengan Kapuspen TNI, Maijen Fuad Basya. Selamat malam, Pak Fuad Basya. Selamat malam, Mbak Prita. Selamat malam, pemirsa Metro TV. Ya, Pak, kami ingin dengarkan bagaimana kronologis pengeroyokan terjadi dan apakah sebenarnya pemicunya? Gini ya, saya belum mau mengucapkan apa kronologis yang sebenarnya, karena kalau saya sampaikan, ini kan masih dalam tahap pemeriksaan oleh polisi militer, karena yang pelaku sudah ditahan oleh polisi militer, kemudian saat ini sedang diperiksa. Saya tidak mau berkomentar apa dulu, nanti mendahului hasil pemeriksaan atau mempengaruhi hasil pemeriksaan. Tapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh prajurit Kopassus, itu adalah suatu pelanggaran berat ya, suatu pelanggaran berat yang dilakukan, apakah itu karena berkelahi atau karena lain-lain, tapi yang jelas mengakibatkan ada yang meninggal, yang pertama. Kemudian yang kedua, Panglima ini sangat menyesalkan kejadian ini. Karena apa? Karena dalam kondisi TNI yang sedang solid ya, sedang menghilangkan ego sektoral, sedang meningkatkan interoperabilitas, kemudian terjadi kejadian ini. Nah, ini beliau sangat menyesalkan, namun untuk diketahui kejadian ini bukanlah kejadian antar institusi, tapi ini adalah betul-betul oknum prajurit Kopassus dan oknum prajurit yang ada di TNI Angkatan Udara. Namun demikian, kami dari TNI juga cukup sangat prihatin dengan kejadian ini. Namun sangat salut juga kepada rekan-rekan dari TNI Angkatan Udara, karena para unsur pimpinan Angkatan Udara bisa menenangkan satuannya sehingga tidak ada ekses-ekses selanjutan dari kejadian ini. Semua akan kita selesaikan secara hukum. Demikian juga kepada Kopassus, saya juga mengucapkan terima kasih atas nama Panglima TNI dengan aktivitas dari Komandan Jenderal untuk segera menangani masalah ini dan langsung mendatangi Angkatan Udara untuk meminta maaf. Pada saat penjelasan Bapak yang pertama, Bapak sempat menyebutkan adanya ego sektoral yang sekarang sedang berusaha untuk dibenahi, begitu Pak? Nah, apakah kemudian perkelahian antara korps ini, Kopassus dengan TNI Angkatan Udara ini, bisa dikatakan bahwa memang hal tersebut masih ada, begitu, kebanggaan terhadap korps tersebut, Pak? Halo? Pak Fuad Basya? Halo, selamat malam Pak. Apakah Anda masih terhubung dengan kami? Selamat malam. Ya, pemirsa, kami terus berusaha untuk menghubungi Maijen TNI Fuad Basya. Selamat malam ya, Pak Fuad Basya. Ya. Iya, saya di jalan misalnya. Baik. Baik. Saya ulangi pertanyaan saya ya, Pak ya. Baik. Ya, udah. Baik, saya ulangi pertanyaan saya Pak. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada ego sektoral yang saat ini sedang berusaha untuk dikendalikan, diredam dan sudah berusaha untuk dipadamkan oleh TNI. Dan pada saat perkelahian antara Kopassus dengan TNI Angkatan Udara ini, apakah kemudian ini artinya bahwa korps, kebanggaan terhadap korps tersebut masih muncul begitu? Sebagai salah satu penyebabnya Pak. Halo? Ya. Baik Pak, sayang sekali kami tidak bisa menghubungi, terjadi kendala teknis untuk berusaha menghubungi Maijen TNI Fuad Basya, Kapuspen TNI. Pemirsa, seorang anggota TNI Angkatan Udara tewas dan 3 lainnya terluka setelah dikeroyok anggota Kopassus di Sukoharjo, Jawa Tengah. Korban tewas akibat pengeroyokan oleh anggota Kopassus bernama Sersan Mayor Zulkifli, anggota Bintara Serban Dislok Derma Mabes Angkatan Udara. Korban tewas pada Senin malam saat menjalani perawatan di RSUP Harjolukito, Yogyakarta. Jenazah Sersan Zulkifli dibawa ke rumah duka di Jakarta Timur dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta pada Selasa siang. Upacara pelepasan jenazah dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, Marsikal Pertama Imran Baidirus. Menurut Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanut Adi Sucipto, Mayor Hamdi Londong Alo, pelaku pengeroyokan merupakan anggota Kopassus Grup 2 Kanjang Menjangan. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Minggu dini hari kemarin di sebuah kafe di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Selain menewaskan Serma Zulkifli, 3 rekan korban yang merupakan anggota TNI Angkatan Udara mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, Danjen Kopassus Maijen Don Monardo membenarkan insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan. 5 anggota Kopassus pelaku pengeroyokan sudah diserahkan ke Denpom Solo dan jumlah pelaku kemungkinan akan bertambah. Beliau merupakan salah satu korban pengeroyokan oleh oknum anggota dari Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. Dan berapa orang korban? Untuk korban ada 4 orang, dari pengeroyokan ini ada 4 orang, tapi yang mengalami kondisi serius ada 2 yang sekarang ada di Rumah Sakit Arjo Lukito, Yogyakarta. Semuanya anggota TNI AU? Semuanya anggota TNI AU. Anda masih di Metro Malam, seorang anggota TNI Angkatan Udara tewas dan 3 lainnya terluka setelah dikeroyok anggota Kopassus di Sukoharjo, Jawa Tengah. Korban tewas akibat pengeroyokan oleh anggota Kopassus bernama Sersan Mayor Zulkifli, anggota Bintara Serban Dislok Derma Mabes Angkatan Udara. Korban tewas pada Senin malam saat menjalani perawatan di RSUP Harjo Lukito, Yogyakarta. Jenazah Serma Zulkifli dibawa ke rumah duka di Jakarta Timur dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU dari Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta pada Selasa siang. Upacara pelepasan jenazah dipimpin langsung Komandan Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, Marsekal Pertama Imran Baidrus. Menurut Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanut Adi Sucipto, Mayor Hamdi Londong Alo, pelaku pengeroyokan merupakan anggota Kopassus Grup 2 Kanjang Menjangan. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada Minggu dini hari kemarin di sebuah kafe di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain menewaskan Serma Zulkifli, 3 rekan korban yang merupakan anggota TNI AU mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, Danjen Kopassus Maijen Don Monardo membenarkan insiden pengeroyokan yang dilakukan anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan. 5 anggota Kopassus pelaku pengeroyokan sudah diserahkan ke Denpom Solo dan jumlah pelaku kemungkinan akan bertambah. Salah satu korban pengeroyokan oleh oknum anggota dari Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. Dan berapa orang korban? Untuk korban ada 4 orang, dari pengeroyokan ini ada 4 orang, tapi yang mengalami kondisi serius ada 2 yang sekarang ada di Rumah Sakit Arjo Lukito, Yogyakarta. Semuanya anggota TNI AU? Semuanya anggota TNI AU. Sementara itu, karangan bunga ucapan bela sungkawa memenuhi rumah duka Serma Zulkifli di Ciracas, Jakarta Timur. Istri almarhum Serma Zulkifli mengaku terpukul atas peristiwa yang menimpa suaminya. Suasana berkabung menyelimuti rumah duka Serma Zulkifli di Jalan Nusa Indah 2 RT 12 RW 4 Ciracas, Jakarta Timur. Serma Zulkifli tewas akibat dikeroyok Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan di sebuah kafe di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dewi, istri almarhum Serma Zulkifli, masih dalam kondisi terpukul pasca kejadian yang menimpa suaminya. Almarhum meninggalkan seorang putra berusia 17 tahun. Setibanya di rumah duka, jenazah almarhum dimakamkan sore tadi di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Danjen Kopassus Maijen Doni Monardo membenarkan anggotanya terlibat insiden pengeroyokan terhadap anggota TNI AU di Sukoharjo, Jawa Tengah. Danjen Kopassus ini mengaku menyesal dan meminta maaf kepada TNI AU dan keluarga korban. Selain mengungkapkan permintaan maaf, Danjen Kopassus Maijen Doni Monardo juga berjanji tidak akan menutup-nutupi insiden pengeroyokan yang dilakukan anggota Kopassus Grup 2 Menjangan. Menurut Maijen Doni Monardo, 5 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan telah diserahkan ke Denpom Solo dan kemungkinan jumlah pelaku akan bertambah. Kopassus juga akan membantu biaya untuk korban dan anak korban pengeroyokan.
lagi ya, saya belum mau mengucapkan apa kronologis yang sebenarnya, karena kalau saya sampaikan, ini kan masih dalam tahap pemeriksaan oleh polisi militer, karena yang pelaku sudah ditahan oleh polisi militer, kemudian saat ini sedang diperiksa. Saya tidak mau berkomentar apa dulu, nanti mendahului hasil pemeriksaan atau mempengaruhi hasil pemeriksaan. Tapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh prajurit meningkatkan interoperabilitas, kemudian terjadi kejadian ini. Nah, ini beliau sangat menyesalkan, namun untuk diketahui kejadian ini bukanlah kejadian antar institusi, tapi ini adalah betul-betul oknum prajurit Kopassus dan oknum prajurit yang ada di TNI Angkatan Udara. Namun demikian, kami dari TNI juga cukup Kopassus, itu adalah suatu pelanggaran berat ya, suatu pelanggaran berat yang dilakukan, apakah itu karena berkelahi atau karena lain-lain, tapi yang jelas mengakibatkan ada yang meninggal, yang pertama. Kemudian yang kedua, Panglima ini sangat menyesalkan kejadian ini. Karena apa? Karena dalam kondisi TNI yang sedang solid, ya, sedang hilangkan ego sektoral, sedang... Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut terjadi, kita sudah terhubung dengan Kapuspen TNI, Maijen Fuad Basya. Selamat malam, Pak Fuad Basya. Selamat malam, Mbak Prita. Selamat malam, pemirsa Metro TV. Ya Pak, kami ingin dengarkan bagaimana kronologis pengeroyokan terjadi dan apakah sebenarnya pemicunya? Inilah prihatin dengan kejadian ini, namun sangat salut juga kepada rekan-rekan dari TNI Angkatan Udara, karena para unsur pimpinan Angkatan Udara bisa menenangkan satuannya, sehingga tidak ada ekses-ekses selanjutan dari kejadian ini. Semua akan kita selesaikan secara hukum. Demikian juga kepada Kopassus, saya juga mengucapkan terima kasih atas nama Panglima TNI.